Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan kisah kali ini akan mengambil setting tempat di Jember, Jawa Timur. Lebih tepatnya lagi di Desa Gadungan. Waduh. Ini tentang pesugihan ular ya teman-teman ya. Pesugihan ular yang ada di Desa Gadungan di Jember, Jawa Timur. Waduh, kayak apa sih? Jadi ini ritualnya agak mengerikan juga nih ya. Karena di setiap malam bulan purnama dia itu harus memberikan tumbal dan juga harus melakukan hubungan dengan Nyi Ageng, si sosok ratu ular itu. Waduh, tapi don't try this at home ya teman-teman, yang nggak bagus ya buat dicoba. Karena setiap pesugihan akhirnya pasti akan tragis. Setiap pesugihan itu nggak ada yang akan menghasilkan kebahagiaan di akhirnya. Oke, bagaimana sih ritual rincinya dari pesugihan ular ini dan bagaimana ending tragisnya? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Akhir tragis keluarga pelaku pesugihan ular. Gadungan, Jember, Jawa Timur, sekitaran 2010. Gadungan adalah desa yang terletak di Jember, Jawa Timur. Desa yang nyaman dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Warganya saling menghargai dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat, saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Udara di sana masih segar dan sejuk tanpa polusi. Burung-burung berkicauan saat pagi hari. Sawah yang hijau terampar luas membentang menjadi sumber kehidupan masyarakat dan menciptakan pemandangan yang menawan. Rumah-rumah warga yang masih sederhana, terbuat dari kayu, anyaman bambu dengan atap genteng tradisional. Warganya terkenal dengan kesederhanaan dan rasa toleransi yang tinggi. Namun di sudut desa, terdapat rumah yang sangat mewah, milik juragan tanah, sebutan yang warga berikan kepada pemilik rumah sebab dia memiliki sawah berhektar-hektar. Hampir setiap bulan, ia membeli sawah dan juga tanah. "Mas, aku minta dihitung buat sholawatan," teriak Nurlela, istri Madit yang setiap hari mengikuti sholawatan. "Kamu itu loh, kalau ngomong apa nggak bisa apa kalau nggak teriak-teriak?" tanya Madit yang hanya dijawab cengiran oleh Nurlela. "Setiap hari sholawatan, tapi ngomong sama suami masih teriak-teriak kayak di hutan," gerutu sang suami. "Udah kebiasaan sih mas," jawab Nurlela tak terima. "Kamu itu sebenarnya mau ngasih duit nggak sih mas? Sini duitnya, gak usah pakai ceramah dulu. Udah telat ini," tambah Nurlela karena sang suami tak kunjung memberinya uang. "Memang yang tadi sudah habis?" tanya Madit setelah menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan. "Masih ada, cuma itu kan uang belanja. Beda sama yang ini. Dan uang yang sudah masuk ke kantongku, ya berarti udah hangus dong," jawab Nurlela dengan ketus. Madit hanya bisa menghembuskan nafas berat. Dia menggaruk-garuk kepalanya, tak tahu harus menjawab apa. Dia selalu kalah jika berdebat dengan sang istri. Terkadang sang istri berakhir ngamuk tak jelas. "Yaudah aku berangkat dulu mas, assalamualaikum," ucap Nurlela mendekat dan menyalami Madit. Setelah itu menghilang di balik pintu. Sholawatan cuma buat diajang pamer. Mau jadi apa negara ini kalau isinya kayak gitu semua? Lah, bukannya maju malah tambah hancur, gumam Madit sambil menggelengkan kepala, heran dengan kelakuan sang istri. "Udahlah, terserah dia aja,"
tambah Madit sambil meneruskan kegiatannya menghitung uang yang dihasilkannya tadi malam. Malam purnama di mana ia akan melakukan ritual bersama Nyi Ageng, Ratu Ular yang disembah Madit untuk mendapat kekayaan yang melimpah tanpa harus banting tulang dan mengeluarkan keringat setetes pun. Hanya dengan menyiapkan sesajen saat malam purnama melakukan ritual berhubungan badan dengan Ratu Ular, setelahnya sang ratu akan memberikannya sisik. Sisik-sisik tersebut akan berubah menjadi tumpukan uang ratusan ribu yang sangat banyak jumlahnya. Pak, Roni mau main dulu. Suara Roni anak dari Madi terdengar menggema. Ya udah, berangkat aja, jawab Madi tanpa menoleh. Anak sama ibu sama-sama gak ada betahnya di rumah, seneng loyor udah kayak. Madit tak jadi meneruskan kata-katanya. Pasalnya ia hampir saja menyamakan anak istrinya seperti hewan yang ia puja. Madit jadi teringat kejadian tadi malam. Kejadian saat bersama dengan Nyi Ageng. Sesajen apa yang kamu siapkan untukku? Tanya Nyi Ageng melihat ke arah Madit yang bersimpuh di samping tempat tidur. Seperti biasa Nyai, kembang 7 rupa, ayam cemani, dupa, dan makanan kesukaan Nyai. Tutur Madit menjelaskan apa saja yang disiapkan. Di mana letak makanan itu? Tanya Nyi Ageng. Yang dimaksud adalah makanan tumbal manusia yang diberikan sebagai upah dari kekayaan yang diterima Madit. Tumbal ini akan diberikan Madit setiap malam purnama, termasuk hubungan badan dengan Nyai Ageng yang harus dilakukan setiap bulan purnama. Dekat sungai, 2 rumah dari kanan, rumah bercat kuning, laki-laki usia 30 tahunan. Jelas Madit tentang orang yang akan ditumbalkan. Krek. Suara pintu yang tak sengaja didorong Wahyu, teman Roni, anak Madit, karena kaget mendengar percakapan Madit dengan Nyi Ageng. Siapa itu? Teriak Madit saat mendengar suara pintu dan menoleh ke arahnya. Namun ia tidak melihat apapun karena lampu dimatikan. Gawat, aku bisa ketahuan nguping nanti, gumam Wahyu yang saat itu sengaja datang untuk mengerjakan tugas bersama Roni. Namun ia tak sengaja mendengar percakapan Madit dan Nyi Ageng saat ingin buang air. Astagfirullah, gumam Wahyu saat tanpa sengaja dia melihat rupa Nyi Ageng di dalam kamar gelap yang hanya mendapat sinar dari rembulan yang menembus jendela. Kretek. Suara pistol mainan yang terinjak oleh Wahyu saat bergegas pergi. Namun karena takut ketahuan, Wahyu cepat berlari lagi. Siapa di situ? Teriak Madit lagi sambil berdiri dari tempatnya bersimpuh. Maaf Nyai, biar saya lihat dulu, ucap Madit dengan badan yang membungkuk dan menyatukan tangan. Madit lalu pergi, melihat pintu yang sedikit terbuka. Lalu teringat bahwa tadi karena sudah mepet waktu ritual, dia lupa tidak menutup pintu dengan rapat. Lela, Roni, Lela, Roni, panggil Madit saat keluar dari kamar. Namun tidak menemukan siapapun di sana, hanya ada pistol mainan. Siapa ya tadi? Madit bertanya dalam hati saat memegang pistol mainan milik Roni yang retak. Madit berjalan lagi sambil melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti. Ya Allah, bagaimana ini? Semoga aja gak ketahuan. Aku mohon perlindunganmu ya Allah. Wahyu berdoa di dalam hati. Dengan jantung bertalu-talu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat ini ia bersembunyi di balik tembok, persis di tempat Madit berdiri. Udahlah, besok biar kutanyakan sama Lela dan Roni, gumam Madit. Jangan sampai Nyi Ageng menunggu lama, tambah Madit. Syukur, alhamdulillah akhirnya Paman Madit pergi, ujar Wahyu sambil mengusap dadanya yang masih bergemuruh karena takut ketahuan. Aku harus cepat-cepat pergi nih, tambah Wahyu lalu bergegas pergi. Dia takut Madit kembali lagi dan menemukannya. Maaf Nyai, sudah menunggu lama, ucap Madit ketika sampai di hadapan Nyai Ageng. Sudah, cepat
lanjutkan ritualnya. Perintah Nyai Ageng dengan lantang. Dia kesal karena ritualnya terganggu. Baik Nyai, jawab Madit terbata-bata karena Nyai Ageng telah marah. Dia berjalan mengambil bunga 7 rupa yang telah disediakan, menaburkannya di tempat tidur di mana Nyai Ageng berada, menyisihkan sebagian bunga, membawa sisa bunga itu ke kamar mandi. Madit menuangkan sisa bunga ke dalam bak mandi dan menggunakannya untuk mandi. Ritual yang wajib Madit lakukan bertujuan untuk pembersihan sebelum melakukan ritual berikutnya. Aku sudah selesai Nyai, Madit berkata sambil kembali bersimbol. Sembelih ayamnya dan sebut nama orang yang kau tumbalkan. Perintah Nyai Ageng dengan nada sedikit tinggi. Dia marah sebab ini bukan yang pertama, namun Madit masih menunggu diperintah. Sret! Suara pisau menyayat ayam cemani. Darah ayam yang mengalir diarahkan pada foto orang yang ditumbalkan. Madit menyebut nama orang itu 3 kali dan seperti melihat orang itu kesakitan dengan memegangi lehernya kejang dan mati dengan kondisi lidah keluar dan leher membiru. Cepat, layani aku, teriak Nyai Ageng karena Madit yang diam saja seperti orang linglung setelah dia melihat adegan kematian tumbalnya itu. Sebenarnya dia tak tega melakukan ini, namun ego yang terluka sudah mengalahkan hati nurani. Baik Nyai, jawab Madit lalu berjalan ke tempat tidur untuk melakukan ritual hubungan badan dengan Nyai Ageng. Pak, Bapak, teriak Roni karena Madit dipanggil tak kunjung meresponnya. Apa Ron? Kamu ngagetin Bapak aja, jawab Madit saat tersadar dari lamunan tentang kejadian tadi malam. Bapak ngelamun mulu sih, jawab Roni membela diri. Loh, kamu itu ngapain pulang? Katanya tadi mau main, tanya Madit mengalihkan pembicaraan. Itu Pak, mau ngasih tahu Pak Slamet meninggal Pak, jawab Roni. Oh ya wes, bentar lagi Bapak pergi ngelayat, jawab Madit. Ya, Slamet yang dimaksud Roni adalah orang yang ia jadikan tumbal semalam. Mas, apalagi ini, kesal Madit sambil mengusap wajahnya. Mas, itu Mas, jawab Nurlela sambil melebarkan mata memberi kode pada Madit tentang apa yang dimaksud. Apa Slamet yang jadi tumbal malam tadi? Ya sudah, ayo berangkat ngelayat. Jangan lupa bawa uang buat dikasih ke keluarga Slamet, ajak Madit dan mengingatkan Nurlela untuk membawa uang. Bisa dibilang seperti membeli nyawa Slamet dari keluarganya. Warga mengira Madit adalah orang yang baik dan suka membantu warga yang membutuhkan. Maaf kalau ada salah ya Bu, ucap Nurlela sambil menyalami para pelayat di rumah Slamet. Iya Mbak Lela, kita juga minta maaf kalau ada salah, jawab ibu-ibu pelayat bersamaan tersenyum kagum pada Nurlela. Saya ke dalam dulu ya Bu, pamit Nurlela pada ibu-ibu pelayat itu. Oh iya, silakan. Hebat ya Mbak Lela ya, udah cantik, baik lagi, puji salah satu ibu pelayat setelah Nurlela pergi. Iya, yang pas Yanto meninggal juga dia datang, katanya ngasih uang loh ke istrinya Yanto, gak main-main ngasihnya, 5 juta, timpal Burati salah satu pelayat. Bukan cuma itu, Mbak Lela itu juga datang loh pas Rudi, Doni, dan Yanti meninggal. Dengar-dengar dia juga ngasih uang sama keluarga mereka, tambah Bu Rini, ibu pelayat yang lain. Tapi aneh deh, kenapa mereka ini meninggal dalam keadaan yang sama ya? Sama-sama dalam keadaan lidah terjulur, mata terbuka dan leher membiru, tanya Bu Rini, menyebutkan kesamaan yang terjadi pada tetangga yang meninggal akhir-akhir ini. Dia merasa aneh. Ya juga ya, jawab ibu-ibu yang lain bersamaan. Mereka bertanya-tanya dan menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di dalam rumah Slamet, Nurlela mendatangi istri Slamet yang sedang menangis di samping jenazah sang suami. Dia memasang wajah sedih, seakan ikut berduka.
Nurlela memeluk dan mengusap punggung istri Slamet. "Sudah Mbak, ikhlaskan. Jangan nangis kayak gini. Nanti Mas Slamet malah gak tenang. Kan kasihan." Istri Slamet tidak menjawab. Ia justru menangis sesenggukan. "Yang sabar ya Mbak. Demi anak-anak, Mbaknya harus kuat," tambah Nurlela. "Ini ada sedikit uang, bisa untuk tambahan biaya," ucap Nurlela lagi sambil menyodorkan sejumlah uang. "Terima kasih," jawab istri Slamet sambil terbata-bata karena menahan tangis. Kemudian datanglah seseorang yang masih bagian dari keluarga Slamet. Ia duduk di samping jenazah Slamet dan membuka tutup wajahnya. Saat dibuka, Nurlela tak sengaja melihatnya. Derita Nurlela terdengar menggema. Dia melihat jenazah Slamet melotot ke arahnya seperti mata seekor ular. Badannya limbung ke belakang, nafasnya berat putus-putus, matanya membelalak. Tak percaya dengan apa yang dilihat. Tangannya terangkat dengan gemetar menunjuk ke arah jenazah Slamet. Nurlela berkata dengan lantang, "Dia buka mata, dia buka mata." Orang-orang mulai mengerumuninya dan berbisik, "Itu Mbak Lela kenapa ya?" "Yang gak tahu, Wong Mas Slamet udah mati kok dibilang buka mata. Buka mata dari mana?" tambah warga yang lain. Di luar, Madit yang mendengar keributan tentang istrinya langsung lari terbirit-birit, tak memikirkan wibawanya lagi. "Apa meneh Nurlela anaknya Pak Kardi? Kumat apa? Wes tak kasih tahu, jangan deket-deket sama jenazahnya, kok ngengkel," gumam Madit ngedumel sendiri. Ini dikira gila kamu, tambahnya lagi kesal pada sang istri. Madit pun tiba di samping sang istri dan langsung memeluknya. "Mohon maaf dulur-dulur, istri saya lagi sakit ini, dia belum minum obat." Jadi ngelantur ngomongnya. "Mohon maaf ya." Madit menyeret sang istri keluar dan membawanya pulang. Saat di rumah, ia berpapasan dengan Roni. Anak itu menatap heran. "Loh, kok wes pulang Pak? Apa udah selesai? Pak Slamet dimakamin." "Ini loh ibumu, gak enak badan," jawab Madit cepat dan pergi dari hadapan Roni dengan membawa sang istri. "Kayaknya tadi berangkat gak apa-apa, kok tiba-tiba pulang sakit. Apa Pak Slamet terkena penyakit menular ya?" Roni berkata pada dirinya sendiri, kemudian menggelengkan kepala menepis pikiran anehnya. Ampun, malas mikir aku." Roni segera pergi. Sesampainya di rumah, Madit mendudukkan Nurlela di pinggir tempat tidur. "Aku ngeliat Mas, Pak Slamet melotot, matanya kayak mata ular." Makanya kamu itu kan sudah tak larang deket-deket sama jenazah tumbal kita. Ya karena kita akan melihat jenazah itu melotot, jelas Madit pada Nurlela. "Iya Mas, aku tadi cuma mau kasih uang, tapi malah ada yang buka wajah jenazah itu. Aku gak sengaja lihat deh," tutur Nurlela memberi pembelaan. "Wes, gak usah dibahas lagi, istirahat aja dulu." Madit mengakhiri perdebatan dengan istrinya. "Kamu mau kemana lagi Mas?" tanya Nurlela saat Madit melangkah meninggalkannya. "Setor yang semalam dapat dari Nyageng." "Kenapa?" jelas Madit saat akan melangkah lagi. "Jangan tinggalin aku takut," rengek Nurlela dengan lembah dan sangat terlihat raut ketakutan di wajahnya. "Takut apa? Ini masih siang," jawab Madit dengan enteng. "Aku takut Pak Slamet datang ke sini," jawab Nurlela dengan wajah memelas. Satu kedipan saja air matanya akan meleleh. "Gak usah kayak anak kecil. Slamet itu wis mate, gak bakalan kesini. Orang berangkat ke kubur aja diantar kok mau kesini," Madit berkata lantang. Dia muak dengan sikap Nurlela yang menurutnya kekanakan, lalu pergi begitu saja. Nurlela menangis jadi-jadinya. Kemudian ia tertidur. Ketika bangun, kamar dalam keadaan gelap. Hari sudah malam. Di luar, hujan turun sangat deras, petir bersautan, angin dingin bertiup dari sela-sela jendela menembus kulit, tirai-tirai bergerak tak beraturan. Nurlela menatap kosong ke arah atap. Nurlela bangkit, duduk bersandar di kepala ranjang, menatap ke arah jendela. Dia seperti melihat seseorang di luar.
Ngapain Mas Madit di luar hujan-hujanan? Kayak anak kecil. Nurlela bangun, membuka tirai, melihat lamat-lamat orang di luar yang membelakanginya. Tiba-tiba saja Nurlela berteriak. Saat orang itu berbalik, ternyata itu adalah Pak Slamet dengan mata merah seperti ular. Sebagian wajah dipenuhi sisik dan seekor ular di atas kepalanya bergerak-gerak. "Mbak Lela," panggil Slamet dengan suara lirih, lalu tersenyum. Senyum yang menurut Nurlela mengerikan. Gak, gak mungkin, kamu udah mati. Ngapain kamu kesini? Teriak Nurlela sambil berjalan mundur. Aku memang sudah mati, Mbak. Aku kesini buat jemput sampean. Ayo ikut aku, Mbak. Ajak Slamet menjulurkan kedua tangan seperti ingin mencekik Nurlela. Nurlela semakin cepat menjauh. Slamet mengejarnya dan menembus jendela. Nurlela semakin ketakutan, badannya gemetar, lalu ia terjatuh. Tidak, bukan aku yang bunuh. Mas Madit yang menjadikanmu tumbal, teriak Nurlela. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Sama saja, kamu juga makan uangnya. Ah! Nurlela berteriak saat Slamet akan mencekiknya. Bu, kenapa bu? Bu, ini Roni bu, panggil Roni melihat Nurlela meringkuk sambil menangis sesungguhkan dan bergumam tak jelas. Nurlela mengangkat kepala, kamar sudah terang. Dia melihat Roni dan langsung memeluknya. Syukurlah Ron ada kamu. Ibu takut Ron. Udah bu, gak ada apa-apa di sini. Ada Roni di sini yang nemenin ibu. Roni berusaha menenangkan dengan lembut dan penuh kasih. Bu, ayo pindah ke atas saja bu. Di sini dingin. Ajak Roni membantu ibunya bangun dan menuntun ke arah ranjang. Ibu kenapa sih? Ibu ngeliat apa? Cerita sama Roni bu. Tanya Roni dengan lembut. Bukannya bercerita, Nurlela malah menangis, lalu memeluk Roni dengan sangat erat. Ya udah, kalau ibu memang belum siap cerita nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah siap cerita ya, Roni siap dengerin kapan aja. Jawab Roni. Tangis Nurlela semakin kencang. Dia ingin bercerita, tapi tak bisa karena dia dan Madit sepakat untuk tidak menceritakan tentang semua ini kepada Roni sampai kapanpun. Roni pun menemani Nurlela hingga terlelap. Pagi harinya, setelah Roni berangkat sekolah, Nurlela menghampiri Madit di kamar tempat penyimpanan uang. Ia duduk di kursi mewah yang berwarna keemasan dan bertengger ular besar di sandarannya. Kursi yang dibeli dengan harga ratusan juta. Dia duduk berhadapan langsung dengan Madit. Mas, apa ndak sebaiknya kita berhenti aja ya? Tanya Nurlela ragu-ragu namun masih terdengar oleh Madit. Apanya yang berhenti? Yang jelas kalau ngomong, sentak Madit. Tanpa menatap Nurlela, ia tetap menghitung uang-uangnya. Pesugihan ini mas, apa nggak sebaiknya kita hentikan ya? Tanya Nurlela terbata-bata, air matanya berjatuhan. Dia takut suaminya marah, akan tetapi dia juga takut saat mengingat kejadian tadi malam didatangi oleh arwah Slamet. Nurlela tidak seceria biasanya. Wajahnya juga sembab, tampilannya lusuh, tidak seperti biasanya yang cantik dan berwibawa. Dia kini putus asa. Jangan ngawur kamu. Ini semua sudah aku lakukan beberapa tahun dan dengan banyak pengorbanan. Sekarang kamu enteng banget ngomong berhenti, ucap Madit lantang, amarahnya memuncak. Semua kekayaan, kenyamanan, dan kehormatan yang didapatkan, semua hasil pesugihan, dulu dia bukan siapa-siapa, orang miskin yang buat makan saja susah, rumah reot, hutang tetangga pun menumpuk dan makian hinaan ia dapatkan. Mardi teringat kejadian beberapa tahun lalu, kejadian yang tak terlupakan, menyakitkan, hingga membuatnya melakukan pesugihan sampai saat ini. 8 tahun yang lalu, di rumah yang sudah reot dan bocor di mana-mana, Nurlela menggendong Roni yang sedang sakit. Gimana ini mas, Roni panasnya kok nggak turun-turun, kata Nurlela penuh kekhawatiran. Besok aku cari pinjaman.
Kita periksakan saja besok, Lela, jawab Madit mengusap wajah. Dia bingung pinjam uang di mana. Hujan di luar sangat deras, petir bersaut-sautan, bocor di mana-mana, rumah gelap gulita. Sebab mereka sudah beberapa bulan ini tidak mampu membayar listrik yang mereka salur dari tetangga, sehingga alirannya dimatikan. Nurlela menatap lilin yang sudah mengecil. Mas, tolong carikan lilin di atas lemari, yang ini udah mau mati. Madit pergi mencari lilin, lalu menyalakannya. Roni, tenang ya. Ayo tidur, kasihan kamu pasti capek. Pagi harinya, Madit pergi membawa Andi, salah satu warga yang dulunya berteman akrab dengan Madit, namun semenjak menjadi lurah, dia menjadi angkuh dan juga sombong. Tok tok tok, tok tok tok. Madit mengetuk pintu rumah Andi. Tak lama, pintu dibuka dari dalam. Madit, ngapain kesini? Meminjam duit ya? Tanya Andi tanpa menyuruh Madit masuk terlebih dahulu. Iya, aku lagi butuh uang untuk berobat anakku. Madit berharap Andi memberikannya pinjaman. Madit, anakmu itu loh kejang-kejang, sekarang lagi dibawa ke puskesmas, diantar Kang Parno sama becaknya, seru Wawan tetangga sebelah Madit yang juga sahabat Madit dan Andi. Bagi disambar petir, badan Madit langsung limbung, lemas seperti tak bertulang. Untung berhasil ditahan oleh Wawan. Kumohon di, pinjami aku uang. Aku benar-benar butuh untuk pengobatan anakku, pinta Madit memohon sambil bersimpuh di hadapan Andi. Andi maju, lalu dengan sengaja ia menginjak tangan kanan Madit. Madit mendesis menahan sakit, berharap setelah rasa sakitnya ini ia diberikan pinjaman oleh Andi. Andi, jangan berlebihan, teriak Wawan tak tega melihat Madit yang harga dirinya diinjak-injak oleh Andi. Namun Madit menjaga Wawan dengan tangan kirinya. Emangnya kalau aku pinjami, kamu bakalan bisa bayar? Buat makan aja kamu bingung, baju compang-camping koyok gembel. Nanti aku ngasih kamu pinjaman, sialmu malah nular. Hina Andi tanpa belas kasihan. Cepat pergi dari rumahku, nanti sialmu nular, merusak aura baik di rumahku. Hardik Andi lagi dengan suara lantang, lalu pergi meninggalkan Madit, membuat Madit sakit hati dan menyimpan dendam. Sudah Dit, ayo pergi, kita lihat keadaan Roni. Kasihan istrimu, dia pasti bingung sendirian. Ajak Wawan di samping Madit, menenangkan Madit yang wajahnya terlihat merah padam dan suara giginya terdengar bergemelutuk. Wawan tahu Madit pasti sakit hati. Wawan saja yang mendengarnya ikut sakit hati. Wan, kamu berangkat duluan, Wan. Tolong bantu Lela kalau dia butuh sesuatu, jawab Madit penuh harap. Ya, aku bakal pergi ke puskesmas dulu. Jangan lama-lama, Dit. Kasihan Lela, dia pasti bingung. Wawan mengingatkan Madit. Setelah Wawan pergi, Madit memandang rumah Andi dengan tatapan penuh arti. Entah apa yang dipikirkan, hanya Madit yang tahu. Madit pulang ke rumah, mengambil sisa uang yang ada. Lalu ia pergi ke pasar membeli dupa. Madit pergi ke arah timur, tepatnya ke tepi gunung yang harus melewati hutan. Tempat yang sangat jauh dari pemukiman warga, tempat yang angker yang dilarang untuk didatangi. Namun Madit sudah gelap mata. Dia tidak peduli lagi apa itu larangan atau pantangan yang ada. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah mendapatkan uang untuk pengobatan Roni dan balas dendam kepada Andi. Madit telah sampai di tempat yang ia tuju saat hari sudah mulai gelap. Tempat yang tak sengaja ia dengar dari perbincangan warga. Madit menyalakan dupa dan melakukan ritual dengan menyebut nama penunggu tempat itu. Nyi Ageng, ingsun rawuh nyuwun pitulung, nyuwun arta ingkang kathah minangka piwales. Kula badhe nindakaken punapa kemawon kalebet ngaturaken nyawa kula aturi nampi panjurung kula punika. Madit berkata dengan sangat yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa dia rela menukar nyawanya sendiri dengan uang yang banyak. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari balik pohon besar yang ada di depan Madit.
muncul sosok wanita cantik, tetapi dari pinggang ke bawah ia berwujud ular besar berwarna emas kehijauan. Di atas kepalanya terdapat mahkota bertatakan emas berkilauan dengan pakaian dan selendang hijau terang yang memancarkan cahaya. Suasana berubah mencekam. Angin bertiup semilir menembus kulit. Tubuh Madit gemetar ketakutan melihat sosok ratu ular yang muncul di hadapannya. Ada apa? Apa yang kamu inginkan? Sehingga berani datang ke tempatku? Tanya Nyi Ageng sambil tertawa, menganggap ketakutan Madit sebagai hiburan yang lucu baginya. Nyai, saya ingin melakukan perjanjian dengan Nyai, jawab Madit terbata-bata, tak lagi menggunakan bahasa Jawa seperti waktu memanggil tadi. Manusia memang serakah, tidak pernah bersyukur dan selalu merasa kurang, ucap Nyi Ageng tak langsung memberi jawaban kepada Madit. Baik, akan aku kabulkan keinginanmu, tapi kau harus memenuhi persyaratan yang diajukan, tambah Nyi Ageng. Baik Nyai, akan saya usahakan, apapun itu. Dengan mantap Madit menjawab tanpa ragu. Pertama, lakukan pernikahan denganku. Tentunya akan ada hubungan badan. Ketika malam purnama aku akan datang. Kau harus menyiapkan sesajen dan tumbal untukku. Taruh sesajen itu di kamar khusus yang tidak pernah dimasuki orang lain. Nyi Ageng menjelaskan apa saja persyaratan yang harus Madit penuhi. Baik Nyai, Madit tanpa ragu menyanggupi. Ikuti aku, ajak Nyi Ageng menjulurkan tangan kepada Madit, menuntun Madit berjalan, kemudian menembus pohon besar di depannya tempat Nyi Ageng keluar tadi. Di dalam pohon itu ternyata ada sebuah istana yang sangat megah. Banyak pengikut dari Nyi Ageng, mereka membungkuk ketika Nyi Ageng melewati sampai di singgasana yang sangat megah. Nyi Ageng duduk dengan penuh wibawa. Madit bersimpu di hadapan Nyi Ageng. Siapkan ritual pernikahanku, perintah Nyi Ageng kepada para pengikutnya. Ikuti kami, ajak pengikut Nyi Ageng pada Madit. Setelah sampai pada suatu tempat, Madit diperintah untuk mandi dengan air yang dicampur bunga 7 rupa. Setelah itu, ia dipakaikan baju pengantin adat Jawa, kemudian diantar ke sebuah ruangan, sebuah kamar yang megah. Di sana sudah ada Nyi Ageng yang menunggu. Terdapat pula banyak sesajen dan aroma kemenyan yang menusuk indera penciuman Madit. Madit melakukan banyak ritual sebagai awal perjanjian yang mengikatnya dengan Nyi Ageng. Setelah itu, dia melakukan ritual hubungan badan akhir dari semua ritual. Bangun, suara Nyi Ageng membuat Madit terbangun dari tidurnya dan cepat-cepat memakai pakaian. Setelah itu bersimpu di hadapan Nyi Ageng. Sekarang pulang, perintah Nyi Ageng. Ambil ini. Nyi Ageng mengambil sisiknya dan meletakkannya di atas karung. Kemudian sisik itu berubah menjadi tumpukan uang ratusan ribu. Madit sangat senang. Dengan cepat dia mengumpulkan uang-uang itu lalu memasukkannya ke dalam karung. Terima kasih Nyai, ucap Madit sambil bersimpu. Pergilah, dia akan menunjukkan jalan, tunjuk Nyi Ageng pada salah satu pengikutnya. Sekali lagi terima kasih Nyai, ucap Madit lagi, kemudian pergi mengikuti pengikut Nyi Ageng dengan membawa karung berisikan uang. Madit pulang ke rumah, meletakkan karung di tempat yang aman, mengambil segepok uang, membawanya ke puskesmas tempat anaknya dirawat. Di sana, Nurlela menunggu dengan cemas. Dia telah mendengar cerita saat Madit di rumah Andi dari Wawan. Roni kini sudah membaik, yang membuat cemas karena Madit tak kunjung datang. Setelah mengatakan pada Wawan akan pergi ke suatu tempat dengan amarah yang menggebu. Kamu dari mana aja sih Mas? Tanya Nurlela saat melihat Madit datang. Kamu gak apa-apa kan? Tambah Nurlela lagi sambil menyentuh wajah Madit dan memutar tubuh Madit melihat apakah ada yang terluka. Roni bagaimana dek? Madit berjalan ke tempat Roni dan menanyakan keadaannya.
Sudah bisa dibawa pulang. Tapi ya gitu, harus bayar, jawab Nurlela lirih disertai suara tangis. Madit menenangkan Lela. Kemudian ia pergi membayar biaya perawatan Roni. Mereka pulang dengan naik becak. Sesampainya di rumah, Madit berpamitan pada Nurlela untuk pergi sebentar. Lalu, beberapa jam kemudian, Tintin, suara klakson terdengar di depan rumah. Nurlela keluar, melihat siapa yang datang. Loh, punya siapa ini, Mas? Kamu minjem punya siapa? Tanya Nurlela saat melihat Madit menaiki sepeda motor baru. Punya kita, jawab Madit antusias. Hah? Respon yang diberikan Nurlela mendengar pernyataan Madit, tak tahu harus mengatakan apa, antara senang dan juga bingung. Dari mana Madit dapat uang untuk beli motor, sedangkan untuk makan saja mereka kebanyakan berutang. Ayo, siap-siap Lela, bawa barang yang berharga saja, ajak Madit karena tak mendapat respon dari Nurlela. Buat apa, Mas? Kamu mau jual tanah peninggalan orang tuamu ini untuk bayar perawatan Roni dan beli motor. Makanya kita harus pergi. Terus kita mau tinggal di mana nanti? Tanya Nurlela panjang lebar, tak memberikan Madit kesempatan menjelaskan. Sopo yang jual tanah? Dah, ayo cepet beres-beres. Perintah Madit malas mendengar pembicaraan Nurlela yang semakin aneh. Nurlela membawa surat tanah, buku nikah dan kartu keluarga saja karena Madit melarang membawa baju mereka, kata Madit. Baju-baju itu tak layak pakai. Mereka pergi mengendarai sepeda motor barunya dan tiba di sebuah rumah yang cukup megah. Madit turun, diikuti Nurlela dan juga Roni. Rumah sopo iki, Mas? Tanya Nurlela saat memasuki pekarangan rumah yang megah namun tak ada pemiliknya. Punya kita, kata Madit tanpa ragu, mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah. Ayo masuk, ajak Madit saat melihat Nurlela dia mematung. Dari mana kamu dapat semua ini, Mas? Tanya Nurlela saat Roni sedang tidur. Dia penasaran, dari mana asal uang Madit? Aku sudah melakukan perjanjian dengan Ratu Ular, jawab Madit tanpa melihat ke arah Nurlela. Ia tahu Nurlela tak mungkin setuju. Apa? Kamu sudah gila ya, Mas? Tanya Nurlela tak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Sudah gak ada lagi jalan. Hanya ini jalan satu-satunya kita keluar dari kemiskinan. Jalan agar kita tak lagi dicaci dan dihina, Lela, jawab Madit sambil berderai air mata. Nurlela tak dapat berkata apa-apa. Dia memeluk suaminya, mengerti bagaimana rasa sakit itu hingga membuat Madit putus asa dan terjerumus di lembah dosa. Setelah itu, Madit membeli sawah berhektar-hektar, truk, dan dijuluki juragan oleh warga serta mulai disegani. Kembali ke saat ini, saat Lela sedang tidur terlelap. Kalian bukannya sudah mati? Teriak Nurlela saat melihat orang yang telah dijadikan tumbal mereka selama ini. Benar, kami telah mati, tapi kami ingin kamu ikut kami, ucap mereka bergantian. Bukan aku, Bang Madit yang lakukan itu. Jangan ganggu aku, jangan bunuh aku, teriak Nurlela. Jangan, teriak Nurlela. Ia terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal-sengal. Dia bermimpi dikejar oleh orang-orang yang telah dijadikan tumbal. Bu, ibu, terdengar suara Roni. Pintu terbuka, Roni muncul dari balik pintu lalu menghidupkan lampu. Ibu mimpi buruk lagi ya? Tanya Roni, tangannya menyodorkan segelas air yang diambil di atas nakas. Nurlela hanya mengangguk. Dia masih shock dengan mimpi yang dialami. Meminum air yang diberi Roni sampai tandas. Untuk kedua kalinya dia bermimpi buruk sejak kematian Selamat. Bu, sebenarnya ada apa sih, Bu? Ibu kan bisa cerita sama Roni. Siapa tahu Roni bisa bantu. Atau nanti kita minta bantuan Bapak. Bu sakit ya? Nanti kita ke dokter ya? Atau cari alternatif lain biar sembuh. Jelas Roni panjang lebar. Kak Ron, ibu gak bisa cerita. Dan kamu juga gak bakalan bisa bantu, jawab Nurlela. Air matanya mengalir semakin deras.
Kenapa sih Bu? Emang Ibu gak percaya sama Roni ya? Roni kan anak Ibu. Roni sayang Ibu. Roni bakalan sekuat tenaga bantu Ibu. Roni gak tega lihat Ibu kayak gini terus. Paksa Roni tulus, bahkan mulai ikut meneteskan air mata. Dia tidak tega melihat sang ibu akhir-akhir ini terlihat murung, ketakutan dan sering menangis. Bu takut Bapak mau marah kalau Ibu kasih tahu kamu. Enggak Bu, Bapak gak akan tahu kalau Ibu ngasih tahu Roni, jawab Roni meyakinkan. Ibu percaya Roni kan? Tanya Roni sambil melihat langsung ke mata sang ibu mencoba meyakinkan. Nurlela mengangguk, kembali memeluk Roni dan menangis. Dia bertekad untuk menceritakan semuanya pada Roni. Mungkin benar seperti yang dikatakan Roni, ada jalan keluar dari masalah ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampuni keluargaku ya Allah, seru Roni terkejut setelah mendengar semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Roni mengusap wajahnya kasar, merasa bodoh karena bertahun-tahun ia sama sekali tak tahu, dan semua ini juga menyangkut nyawa beberapa orang. Maafin Ibu Ron, Ibu gak tahu lagi harus gimana. Iya Bu, tenang Bu, Ibu jangan minta maaf sama Roni. Harusnya Ibu minta maaf sama keluarga mereka yang telah jadi tumbal. Nanti Roni pikirkan caranya, saran Roni mengingatkan sang ibu. Keesokan paginya, Roni mendatangi Nurlela di kamar. Nurlela berdiri di dekat jendela yang menghadap langsung ke taman, melihat keluar dengan tatapan kosong. Roni menghampiri Nurlela, mengusap lengan sang ibu halus. Bu, gimana kalau kita datang ke rumah Kiai Soleh? Kita tanyakan jalan keluar dari masalah ini Bu. Roni mengutarakan usulnya, menyampaikan apa yang tengah berkecamuk di dalam benaknya. Apa ndak apa-apa Ron? Apa kamu ndak malu kalau Kiai Soleh sampai tahu? Dia khawatir usulan ini justru akan membuat putranya merasa tak enak. Dengan mantap Roni menggeleng. Tidak Bu, aku lebih malu jika diam Bu, pura-pura tidak tahu. Akan ada lebih banyak korban jika begitu. Dia berusaha meyakinkan ibunya. Bagaimana dengan bapakmu? Dia takut Mandit akan marah jika mengetahui rencana mereka. Tenang aja Bu, nanti kita tunggu bapak keluar, baru kita pergi ke rumah Kiai Soleh, jawab Roni mencoba menenangkan. Menjelang siang, Madit pergi meninjau truk-truk yang disewakan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan. Biasanya jika pergi seperti ini, Madit akan seharian. Nurlela dan Roni menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke rumah Kiai Soleh. Setibanya di sana, mereka pun langsung disambut oleh sang Kiai sendiri. Ada apa ini Bu Lela, Naroni? Sampai-sampai datang ke gubuk saya, tanya Kiai Soleh merasa heran. Biasanya Roni hanya datang sendiri untuk belajar mengaji. Roni memulai pembicaraan dengan hati-hati. Begini Kiai, saya dan Ibu ingin meminta saran dari Kiai. Dia menjelaskan maksud kedatangan mereka. Ya, silakan diceritakan. Kiai Soleh menyambut dengan ramah, mempersilahkan mereka untuk berbagi cerita. Dengan suara bergetar, Nurlela menceritakan semuanya pada sang Kiai, termasuk keinginannya mendalam agar Madit bisa menghentikan perbuatan sesatnya itu. Kiai Soleh mengangguk-angguk, mendengarkan dengan seksama. Baik, kita harus menunggu malam bulan purnama. Bu Lela, tolong beritahu siapa target Pak Madit selanjutnya, pintanya dengan nada serius. Kemudian Kiai Soleh beralih menatap Nurlela dengan tatapan lembut. Untuk Bu Lela, jika benar-benar ingin bertaubat, lakukanlah sholat wajib dan sholat malam. Mohon ampun pada Allah sungguh-sungguh. Baik Kiai, jawab Nurlela dengan tekad yang membara. Sejak saat itu, Nurlela menepati ucapannya. Ia semakin taat beribadah, mengisi hari-harinya dengan sholat dan mengaji bersama Roni. Namun, setiap kali Madit mendengar mereka mengaji, amarahnya tersulut dan keduanya akan menjadi sasaran kemarahannya. Malam purnama tiba.
di mana Madit akan melaksanakan ritual persembahan kepada Nyi Ageng. Nurlela sudah memberitahu target selanjutnya Madit. Kiai Soleh telah memasang pagar gaib kepada target secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah Madit memasuki ruang ritual, Nurlela menghubungi Kiai Soleh. Kiai Soleh meminta izin untuk masuk ke kamar tempat Madit menjalankan ritual. Nurlela dengan jantung berdebar mengiyakan. Kiai Soleh mengucapkan basmalah, membuka pintu diikuti Nurlela dan Roni. Madit terkejut. Amarahnya seketika meledak melihat kedatangan mereka bersama Kiai Soleh. Nyi Ageng pun murka karena ritualnya merasa terganggu. Kiai Soleh mencoba menyadarkan Madit, mengatakan bahwa perbuatannya salah, namun Madit menolak. Dia mengusir Kiai Soleh agar tidak ikut campur. Nyi Ageng pun mendesak Kiai Soleh untuk segera pergi dan mengatakan tidak ada urusan dengannya. Kiai Soleh membantah, menyatakan bahwa Nyi Ageng lah yang menjerumuskan saudaranya. Nyi Ageng membela diri, mengatakan Madit datang padanya atas kemauan sendiri. Kiai Soleh memerintahkan Nyi Ageng untuk melepaskan Madit. Nyi Ageng mengatakan dia akan melepaskan Madit jika Kiai Soleh mampu mengalahkannya. Nyi Ageng menyerang Kiai Soleh tanpa aba-aba. Mereka melakukan pertarungan yang sangat sengit. Setelah sekian lama, akhirnya Kiai Soleh berhasil memenangi pertarungan itu. Awas kau Madit, teriak Nyi Ageng tak terima karena bukan persembahan yang ia dapat, tapi penghinaan. Nyai, jangan pergi Nyai. Madit berteriak putus asa saat Nyi Ageng benar-benar menghilang, meninggalkan dirinya dalam keterkejutan. Sebuah jeritan panjang lolos dari bibir Madit, tubuhnya limpung lalu tersungkur ke lantai. Tiba-tiba Madit mendesi seperti ular yang marah. Badannya dipenuhi dengan sisik-sisik, matanya menjadi kuning kehijauan seperti mata ular, lalu mendelik tajam. Tubuhnya melenggak-lenggok seperti ular. Setelah beberapa saat, tubuh Madit kaku. Nurlela, Roni dan Kiai Soleh dengan hati-hati mendekati Madit. Mereka melihat Madit terbaring tak bergerak, tubuhnya dingin dan kaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Kiai Soleh dengan nada prihatin lalu mengusap mata Madit. Astagfirullah, tambah Kiai Soleh dengan terkejut saat mata Madit tetap melotot tak bisa tertutup. Pak, jangan tinggalin Roni, Pak. Bapak! Roni meraung mengguncang tubuh Madit yang terbujur kaku. Mas, kenapa jadi begini? Maafin Lela, Mas, ucap Lela penuh penyesalan. Ia menyesali semua yang telah terjadi. Kiai Soleh mengatakan untuk menenangkan hati Roni dan Lela. Ikhlaskan agar Pak Madit tenang, ucapnya dengan lembut, berharap Lela dan Roni bisa menerima takdir yang telah digariskan. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Maduh, Madit adalah seorang yang baik awalnya, tapi kehidupannya sulit, kehidupannya miskin dan dihina, ya kan, dicaci maki oleh tetangga, bukannya minjem duit malah menghina. Di sini dia akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Ya sebenarnya bagus sih semangatnya, ketika diinjak, ya kan, dihina, dicaci maki, gua akan balas itu semua. Tapi caranya salah, jelas salah. Dan mungkin ada juga kali ya beberapa teman-teman mungkin yang pernah di masa lalunya dihina, dicaci oleh seseorang atau orang-orang di sekitaran, tapi pada akhirnya sekarang bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Waduh, ya hampir semua orang ya, termasuk saya dulu, pasti adalah orang-orang yang nyinyir waktu kita masih dulu belum apa-apa, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa membalas dengan baik. Dan yang sebenarnya lebih keren ya Pak, ketika kita bisa membantu orang yang dulu sudah menghina kita, itu menurut saya lebih keren tuh ya. Harusnya kita bangkit, kita fight, kita berjuang. Nah setelah sukses justru malah kita bantu tuh orang yang dulu pernah menghina kita. Kalau menurut saya itu lebih keren aja ya. Tapi di sini Madit mengambil jalan yang salah. Dia bisa kaya, punya banyak uang, segalanya, keluarganya bahagia, tapi dia harus numbalin tetangga-tetangganya. Dan hingga pada akhirnya bagaimana istrinya mendapatkan teror. Di sini kematian justru datang dari istrinya ya. Maksudnya
Harusnya istri juga datang tuh ke Madit, bilang baik-baik, nggak langsung begitu aja bawa Kiai Soleh ke rumahnya. Jadi di sini kan Madit, waduh belum siap tuh, akhirnya apa? Ya akhirnya tragis. Walaupun juga mungkin kalau dia ngomong baik-baik juga tragis ya. Tapi ya bagaimana seperti di ending Kiai Soleh agar menerima semua sebagai suratan takdir dan menerima dengan keikhlasan luar biasa. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruk dari kisah barusan. Buat Via Cornelia, terima kasih. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga tombol hype-nya ya diklik juga. Dan jangan lupa di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.